mim sukun setelahnya adalah huruf ba, atau mim sukun bertemu dengan huruf ba. Jadi kalau ada nun sukun atau tanwin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah Bapak dan Ibu, saudara semuanya masih belum lancar di dalam membaca Al-Quran? Kemudian masih belum memahami ilmu tajwid? Mari belajar mengaji Al-Quran bersama kami. Akan kami jelaskan tajwidnya dengan pelan-pelan, sehingganya dengan penjelasan tajwidnya yang pelan-pelan, semoga Bapak dan Ibu saudara semuanya dapat langsung dengan mudah dalam memahami ilmu tajwid Al-Quran. Dengan kita mempelajari ilmu tajwid, kemudian kita bisa memahaminya dan kita bisa menerapkan dengan sendirinya ketika membaca Al-Quran, maka semoga yang belum lancar di dalam membaca Al-Qurannya bisa segera lancar. Kemudian bagi yang sudah lancar namun belum memahami ilmu tajwid sehingga tidak percaya diri ketika membaca Al-Quran, maka dengan kita mempelajari ilmu tajwid tentunya akan memperbaiki bacaan Al-Quran kita. Pada intinya kalau ingin lancar membaca Al-Quran, kalau ingin bagus bacaan Al-Qurannya, maka tentu kita harus belajar tajwid Al-Quran. Selanjutnya kami senantiasa mendoakan semoga Bapak dan Ibu, saudara semuanya senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga dipermudah segala urusan-urusannya, semoga dikabulkan segala hajat-hajatnya, dan semoga senantiasa dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan rezeki yang berlimpah ruah dan barokah, sehingganya dengan rezeki yang barokah tersebut semoga bisa menjadi seorang ahli sedekah dan juga bisa beribadah umrah dan haji ke tanah suci Mekah. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, mari kita mulai belajar mengaji Al-Qur'annya. Kita lanjutkan kembali belajar mengaji Al-Qur'an dengan penjelasan tajwidnya yang pelan-pelan. Sekarang kita masuk pada surah Ali Imran ayat yang ke-15. Pada surah Ali Imran ayat yang ke-15 ini pun akan kita bagi menjadi beberapa bagian supaya durasi videonya tidak terlalu lama. Karena di sini kami berusaha menjelaskan tajwidnya itu dengan pelan-pelan. Harapan kami dengan penjelasan tajwid yang pelan-pelan, semoga tajwidnya itu dapat langsung dipahami dengan mudah, sehingganya dapat memperbaiki bacaan Al-Quran daripada Bapak dan Ibu saudara semuanya. Yang belum lancar semoga bisa segera lancar, atau yang sudah lancar namun belum memahami ilmu tajwid semoga lekas dapat memahami ilmu tajwid. Karena ingin lancar membaca Al-Quran, ingin bagus membaca Al-Quran ya, kuncinya tentu kita harus mempelajari ilmu tajwid Al-Quran. Jadi belajarnya itu ya kita pelan-pelan saja ya, sedikit-sedikit saja. Yang terpenting semoga dapat langsung bisa dipahami begitu. Pada surah Ali Imran ayat yang ke-15 ini sekarang kita masuk pada bagian yang pertama. Bagian yang pertama. Pada bagian yang pertama ini kita akan belajar dari sini sampai sini. Jadi sampai sini saja. Dari sini sampai sini. Sekarang mari kita baca bersama-sama terlebih dahulu dengan pelan-pelan. Baru setelah itu sama-sama kita bahas tajwidnya dengan pelan-pelan. Namun seperti biasa kami selalu menyarankan hendaknya nantinya ya setelah mengikuti pembelajaran ini bacalah juga surah Ali Imran ayat 15 tadi itu secara full seperti itu. Karena ini yang akan kita pelajari, mari kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'unabbi'ukum bi khairim min dzalikum. Sekarang mari sama-sama kita pelajari tajwidnya dengan pelan-pelan. Pertama di sini qul a'unabbi'ukum
mim sukun setelahnya adalah huruf ba, atau mim sukun bertemu dengan huruf ba. Perhatikan media gambar di samping. Jadi setiap kita membaca Al-Quran itu, kalau kita menjumpai dengan huruf mim sukun, ini huruf mim, ini tanda sukun tuh seperti ini nih. Huruf sukun atau biasa disebut juga dengan huruf mati. Jadi maksudnya itu sama saja. Jadi kalau kita membaca Al-Quran, di mana kita bertemu dengan huruf mim sukun atau huruf mim mati, maka di situ akan terjadi hukum tajwid dengan kita memperhatikan huruf setelahnya. Dan hukum mim sukun atau hukum mim mati itu dia lebih ringkas. Dengan kita menguasai media gambar di samping itu, artinya kita sudah menguasai tentang hukum mim sukun. Kami jelaskan secara detail supaya nanti langsung bisa mengetahui semua hukum mim sukun. Pertama, kalau ada huruf mim sukun, setelahnya adalah huruf ba yang ikhfa syafawi, kotak nomor 1. Mim sukun setelahnya huruf ba, hukumnya ikhfa syafawi. Kemudian yang nomor 2, mim sukun setelahnya huruf mim atau mim sukunnya bertemu dengan huruf mim, maka hukumnya adalah idgham mimi. Yang di nomor 3, di situ ada bacaannya izhar syafawi. Baca itu keterangannya. Jika ada huruf mim sukun tidak bertemu dengan huruf ba, tidak juga bertemu dengan huruf mim, maka semua hukumnya namanya izhar syafawi. Jadi kalau ada huruf mim sukun, setelahnya itu bukan huruf ba, bukan huruf mim, maka hukumnya adalah izhar syafawi. Sampai di sini insya Allah Bapak dan Ibu sudah dapat memahami semua hukum mim sukun atau hukum mim mati. Kalau masih bingung, tanyakan pada kolom komentar. Sedangkan ini mim sukunnya setelahnya adalah huruf ba. Nah, kira-kira apa hukumnya? Harusnya di sini sudah tahu nih. Mim sukun setelahnya huruf ba, apa hukumnya? Hukumnya di kotak nomor 1 itu ikhfa syafawi. Jadi kalau ada huruf mim sukun setelahnya huruf ba, mim sukunnya ini di sininya ini huruf ba, mim sukunnya bertemu dengan huruf ba, maka hukumnya ikhfa syafawi. Kita baca berdengung. Kum di bagian kumnya itu suaranya itu kita tahan ya, kita panjangkan sejenak ya sepanjang 2 harokat. Kum bi khairim, kum bi khairim. Kumnya yang kita panjangkan ya sepanjang 2 harokat, kita dengungkan. Jangan binya dibaca pendek, jangan dibaca kum bi kha. Salah. Binya pendek, kumnya yang kita panjangkan. Kum bi khairim. Seperti itu. Kemudian di sini ada huruf ya sukun, sebelumnya harokat fathah. Perhatikan media gambar di samping. Huruf lin itu ada 2. Perhatikan yang di kotak nomor 2. Di situ kalau ada huruf ya sukun sebelumnya ada harokat fathah, itu kan ada baris di atas huruf tuh, berarti itu huruf lin. Seperti ini. Jadi formasi yang di kotak, yang di media gambar yang di kotak nomor 2 itu ya, dalam bentuk bacaan tuh seperti ini nih. Nih perhatikan tanda kursor kami, tanda panah kami ini. Jadi kalau ada huruf ya sukun, ada huruf ya, ada tanda sukun. Sebelum ya sukun, kalau sebelum tuh yang di sebelah kanan yang kami maksud. Jadi sebelah kanan huruf ya ini, sebelah kanan kita. Sebelah sini nih. Ada huruf ya sukun, ada huruf ya, ada tanda sukun. Sebelum ya sukun di sini nih ada ini nih, tanda baca fathah nih, baris 1 di atas huruf. Tanda baca fathah atau harokat fathah atau baris fathah. Huruf ya sukun yang sebelumnya harokat fathah, maka huruf ya sukunnya huruf lin. Maka kita baca lunak, lembut saja. Bi khairim seperti itu. Huruf ra kalau dia memiliki harokat kasroh atau kasrotain, ini baris 2 di bawah huruf, kasrotain namanya. Nah, kasrotain. Kalau dia barisnya 1 saja, kasroh namanya. Jadi kalau ada huruf ra, kemudian di bawah huruf ra itu memiliki baris 2 di bawah huruf seperti ini, kasrotain, atau baris 1 yakni kasroh, maka huruf ra dibaca tipis, dibaca tarkik. Kita tipiskan huruf ra-nya. Jadi pangkal lisan kita tidak naik terangkat ke atas, kita tipiskan. Bi khairim seperti itu ya. Kemudian rim didengungkan. Nah, ini kita baca
rim, jangan baca rin. Nah, digunakan ini. Tanwin bertemu dengan huruf mim. Nah, apa hukumnya ini? Nah, namun sebelum itu perhatikan dulu media gambar di samping. Setiap kita membaca Al-Quran, ingat ya kalimatnya itu setiap. Jadi setiap kita membaca Al-Quran, apabila bertemu dengan huruf nun sukun atau bertemu dengan salah satu tanda baca tanwin. Tanda baca tanwin seperti yang kita lihat pada media gambar ya, atau harokat tanwin itu bentuknya ada 3. Nomor 1 baris 2 letaknya di atas huruf, namanya fathatain. Nomor 2 baris 2 letaknya di bawah huruf, kasrotain. Dan yang nomor 3 itu dhammatain. Jadi kalau kita membaca Al-Quran, apabila bertemu dengan huruf nun sukun atau bertemu dengan salah satu tanda baca tanwin, maka di situ akan terjadi hukum tajwid. Baca Al-Quran kita ada nun sukun nih atau ada tanwin nih, di situ terjadi hukum tajwid tuh, dengan kita memperhatikan huruf setelahnya. Jadi nun sukun atau tanwinnya itu bertemu dengan huruf apa begitu. Contohnya tuh seperti ini. Membaca Al-Quran kita bertemu nih dengan salah satu tanda baca tanwin nih, yakni kasrotain baris 2 di bawah huruf. Maka di sini terjadi hukum tajwid nih. Untuk menentukan hukum tajwidnya perhatikan huruf setelah tanwin. Setelah tanwin di sini hurufnya huruf mim. Huruf mim ini yang harus kita ketahui. Huruf apa dia supaya kita bisa menentukan hukum tajwidnya begitu. Perhatikan media gambarnya tuh. Huruf mim termasuk salah satu huruf idgham bi gunnah. Jadi kalau ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu daripada 4 huruf yang di samping itu, maka hukumnya adalah idgham bi gunnah. Idgham bi gunnah ini dia ada pengecualian nanti pada nun sukun. Nanti ya, kalau kita membaca Al-Qur'an nih, bertemu dengan huruf nun sukun, setelahnya huruf ya, setelahnya huruf waw, tapi dia itu dalam satu kata, maka itu nanti hukumnya bukan idgham bi gunnah, bukan, tapi dia izhar mutlak. Nanti kalau Bapak dan Ibu membaca Al-Qur'an bertemu dengan 4 kalimat ini, dunya, bunyanun, sinwanun, qinwanun, nah, maka itu hukumnya adalah izhar mutlak. Tapi kalau tidak pada 4 kata yang kami sebutkan tadi ya, tidak pada 4 kalimat yang kami sebutkan tadi, maka setiap ada nun sukun atau tanwin, bila bertemu dengan salah satu daripada 4 huruf yang di samping itu, maka hukumnya adalah idgham bi gunnah. Nah ini tanwin setelahnya huruf mim huruf idgham bi gunnah, maka ini hukumnya adalah idgham bi gunnah. Cara membacanya dengan cara memasukkan, kemudian disertai dengan gunnah. Nah, yang dimasukkan itu apanya, begitu kan? Yang dimasukkan itu bunyi tanwinnya ini masuk ke huruf mim, melebur dia ke huruf mim. Kita baca bi khairim rim begitu. Kemudian disertai dengan gunnah, didengungkan. Jadi di bagian rimnya itu suaranya itu kita tahan, kita panjangkan sepanjang 2 harokat. Bi khairim, nah, seperti itu ya. Rim mil dzalikum. Nun sukun setelahnya adalah huruf dzal. Nah, tadi kan sudah kami ingatkan tadi itu, barusan sudah kami ingatkan tadi itu. Setiap membaca Al-Qur'an kalau bertemu nun sukun atau tanwin, di situ akan terjadi hukum tajwid. Nah, seperti itu. Ini nun sukun setelahnya huruf dzal. Nah, berarti terjadi hukum tajwid, nun sukun setelahnya huruf dzal. Nah, nun sukun. Nah, berarti di sini terjadi hukum tajwid karena di sini ada nun sukun. Untuk menentukan hukum tajwidnya, perhatikan huruf setelah nun sukun. Nah, kalau setelah itu yang berposisi sebelah kiri kita, nun sukun setelahnya huruf dzal. Ini yang harus kita ketahui. Nah, begitu. Huruf dzal ini huruf apa? Perhatikan media gambar di samping. Huruf dzal termasuk salah satu huruf ikhfa hakiki. Jadi kalau ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu daripada 15 huruf yang di samping itu, maka hukumnya adalah ikhfa hakiki. Sedangkan huruf dzal itu masuk kepada ikhfa hakiki awsat. Kenapa dikatakan awsat? Karena dia di tengah. Apa yang di tengah? Makharijul hurufnya ini di tengah-tengah.
Jadi makhorijul huruf nun dengan huruf dzal ini dia di tengah-tengah. Jadi makhorijul huruf nun ini dengan huruf dzal tidak terlalu jauh, tidak juga terlalu dekat, tidak jauh juga tidak dekat, tapi di tengah-tengah. Maka dikatakan ikhfa hakiki awsat. Cara membaca ikhfa itu dibaca samar dan berdengung. Jadi bunyi non sokonnya kita samarkan. Jangan dibaca min jelas begitu, jangan dibaca min jelas begitu, jangan. Tapi disamarkan. Mil seperti itu. Nah, kemudian didengungkan, digunahkan. Jadi bagian milnya itu suaranya kita tahan, kita panjangkan sejenak sepanjang 2 harokat. Min dzalikum. Nah, seperti itu. Za dibaca panjang. Nah, perhatikan media gambar di layar. Nah, di situ ada rumus mad tabi'i atau rumus mad asli. Nah, kami jelaskan dulu bagaimana cara menguasai media gambar itu. Ada rumus 1 yang warna hitam, huruf ya sukun sebelumnya harokat kasrah. Rumus 2 warna hitam, huruf waw sukun sebelumnya harokat dhammah. Rumus 3 warna hitam, huruf alif sebelumnya harokat fathah. 3 huruf yang barusan kami sebutkan itu beserta dengan harokatnya, beserta dengan tanda bacanya. Nah, itulah yang disebut dengan huruf mad. Kemudian nanti di dalam Al-Quran untuk menunjukkan tanda panjang, rumus-rumus yang warna hitam itu bisa juga ditulis dalam bentuk seperti rumus yang warna biru. Nah, sedangkan za ini letaknya itu di rumus 3 yang warna biru. Perhatikan rumus 3 warna biru. Kalau kita membaca Al-Quran bertemu dengan huruf, di atas huruf tersebut ada tanda seperti ini, tanda alif kecil seperti ini, ya, atau harokat fathah berdiri. Harokat fathah atau tanda baca fathah itu kan dia bentuknya baris 1 miring di atas huruf seperti ini. Tapi kalau tanda baca fathah itu bentuknya berdiri seperti ini, berbentuk alif kecil seperti ini, nah ini menandakan huruf itu kalau di atasnya ada tanda alif kecil atau harokat fathah berdiri, maka huruf tersebut dibaca panjang. Ini tanda panjang nih. Sehingga za dibaca panjang. Sesuai dengan rumus 3 yang warna biru. Rumus 3 warna biru itu kalau kita urai pada dasarnya ya yang rumus 3 yang warna hitam. Namun rumus 3 warna hitam itu bisa ditulis dalam bentuk seperti yang rumus 3 warna biru itu, yakni alif kecil di atas huruf seperti itu. Za dibaca panjang ya, tanda panjangnya ini nih, alif kecil atau harokat fathah berdiri. Mad tabi'i panjang 2 harokat. Min dzalikum. Nah, di sini nanti mungkin saudara akan bertanya-tanya gitu kan. Apakah di sini kan ada huruf mim sukun nih, apakah di sini akan terjadi hukum tajwid juga? Kalau ini kita wasolkan ya, kita sambung bacanya tidak berhenti di huruf mim, maka dia terjadi hukum tajwid nih, karena di sini ada huruf mim sukun. Tapi kalau kita berhenti di huruf mim sukun ya tidak terjadi hukum tajwid, tidak seperti itu. Karena kan tadi penjelasannya tuh kalau ada huruf mim sukun perhatikan huruf setelahnya, begitu terjadi hukum tajwid. Nah, sedangkan kita ini berhenti di huruf mim sukun, maka kalau kita berhenti di sini ya tidak terjadi hukum tajwid seperti itu. Kecuali kalau kita tidak berhenti di huruf mim, kita lihat huruf setelahnya huruf apa begitu ya, baru terjadi hukum tajwid. Nah, kemudian di sini ada tanda waqaf, bentuknya itu qaf dengan lam yang bermakna al-waqfu aula. Jadi maksudnya itu berwaqaf lebih utama. Jadi kalau menemukan tanda waqaf seperti ini, maka yang lebih utamanya itu kita berwaqaf dulu. Ya, kita berwaqaf dulu. Berhenti dulu kita, ambil napas, baru lanjutkan lagi bacanya. Itu lebih utama kalau menemukan tanda waqaf seperti ini. Sekarang mari kita ulang bersama-sama sekali lagi dari awal. Qul a'unabbi'ukum bi khairim min dzalikum. Sampai di sini belajar mengaji Al-Qur'annya. Untuk para guru ngaji yang lainnya yang mungkin juga melihat video pembelajaran yang kami buat ini, jika kiranya ada hal-hal yang kurang pas ya, ataupun ingin menyempurnakan penjelasan yang kami sampaikan, silakan tulis saja pada kolom komentar di bawah,
agar dapat langsung bisa dibaca dengan yang belajar begitu. Mari sama-sama kita bantu saudara-saudara kita yang belum lancar membaca Al-Qur'annya agar bisa segera lancar, kemudian agar bisa segera dapat memahami ilmu tajwid Al-Qur'an dengan mudah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.